Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat munjiat ya. Nah, ini testimoni dari Mbak Sri Hartuti. Alhamdulillah ya Allah, dengan sholawat munjiat saldo uang saya bertambah dengan izin Allah. Semoga bisa istiqomah. Keberkahan sholawat munjiat luar biasa. The power of sholawat munjiat. Dan selanjutnya ini kiriman testimoni keajaiban sholawat munjiat dari Mbak Yeni di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vina. Nama saya Yeni dari Tangerang Selatan. Aku kenal sholawat dari tahun 2021, Mbak Vina, tepatnya November 2021 ketika aku baru lulus wisuda diploma. Dari waktu itu hingga Maret 2023, aku masih belum istiqomah mengamalkan sholawat munjiat. Tepatnya pada tanggal 25 Maret 2023, aku menemukan bacaan sholawat munjiat dan cara membacanya di YouTube-nya channel Mbak Melisa. Dari situ bacaan sholawat munjiatnya Yeni cetak Mbak Vina, dan pelan-pelan Yeni mengamalkannya. Walaupun sungguh berat ya bacaan sholawat munjiat, dan sholawat munjiat itu sangat panjang, dan 10 kali sholawat munjiat dalam sehari aja itu Yeni makan waktu kurang lebih 30 menit Mbak Vina. Sekarang sudah memasuki bulan Agustus 2023, alhamdulillah nggak terasa Mbak Vina Yeni membacanya. Bacaan sholawat munjiat itu sudah di luar kepala Yeni Mbak Vina. Nah, malahan di kertas cetakan sholawat munjiat itu Yeni tulis dengan artinya supaya ketika Yeni males, Yeni membaca lagi arti dari sholawat munjiat itu. Mbak sungguh sangat indah arti dari sholawat munjiat itu. Waktu itu Yeni baru selesai dengan kontrak kerja Yeni yang ada di Semarang dan balik lagi ke Tangerang Selatan untuk berkuliah lagi program S1 ekstensi atau lanjut dan mencari pekerjaan baru lagi di Tangerang Selatan untuk Yeni Mbak Vina. Selama baru balik dari Semarang, aku di Tangerang Selatan sini, Yeni itu numpang di rumah saudara Mbak Vina. Nah, selama Yeni numpang itu kurang lebih 1 bulan juga. Yeni merasa nggak bebas Mbak Vina karena sebelumnya Yeni terbiasa buat ngekos. Nah, ketika kesusahan menimpa Yeni menyerahkan doa seperti ini, ya Allah, bantu Yeni supaya mendapatkan kos putri yang cocok, yang murah, yang terbaik buat Yeni menurut Engkau ya Allah, karena Yeni nggak betah di sini lama-lama. Benar ya teman, kalau kita lagi banyak masalah, kita lebih baik tuh berdoa saja sama Allah, ngobrol sama Allah, karena berdoa itu juga ibadah ya teman-teman. Jadi kalau di saat kita ini lagi ada masalah, nggak ngobrol sama Allah tuh rugi ya teman-teman. Nah, lanjut saya baca testimoni keajaiban sholawat munjiat ya. Nah, walaupun Yeni belum tiap hari istiqomah mengamalkan sholawat munjiat, tapi alhamdulillah Allah menunjukkan tempat kos khusus putri yang bagus buat Yeni Mbak Vin. Singkat cerita, Yeni menemukan kos putri dengan harga yang cukup terjangkau, kamar mandi dalam dan dilengkapi dengan tempat mencuci piring dan tempat kompornya Mbak Vin. Sungguh Mbak Vin, ini adalah tempat kos Yeni yang paling mewah selama Yeni merantau. Karena bagi Yeni, kos mewah adalah memiliki kamar mandi dalam, ditambah ada wastafel untuk mencuci piring. Itu bagi Yeni itu sangat mewah. Walaupun sampai hari ini Yeni belum bekerja, namun di hati Yeni ada perasaan tenang. Dan ketika Yeni melihat di stasiun KRL ada seorang perempuan yang mengenakan jas kantor, yang ada di hati Yeni adalah gini, ya Allah, mudah-mudahan besok Yeni bisa jadi kayak mbak itu gitu. Yeni ngomong gitu di hati, yang pakai jas kantor itu gitu kata Yeni. Mbak jalan di dalam stasiun sambil mengenakan nama tag kantor. Hingga saat ini Mbak Yeni masih berusaha untuk mengamalkan sholat munjiat dan mengamalkan ibadah sunnah yang lainnya.
Doakan ya Mbak Vina dan juga teman-teman pecinta sholawat munjiat. Mudah-mudahan Yeni bisa mendapatkan pekerjaan yang jaraknya tidak jauh dari kampusnya Yeni. Bisa dijadikan tempat penelitian skripsi dan baik atasan maupun rekan kerjanya Yeni di lingkungan kantor tidak toksik dan saling bersinergi. Amin. Sekian Mbak Vina testimoni dari Yeni. Dan sekarang Yeni bisa berucap terima kasih. Mudah-mudahan besok Yeni bisa cerita keajaiban sholat munjiat lagi yang selanjutnya Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Yeni atas kiriman testimoninya. Subhanallah ya teman-teman, itu tadi kiriman testimoni keajaiban sholat munjiat dari Mbak Yeni ya teman-teman. Subhanallah. Nah di sini siapapun yang belum hafal sholawat munjiat nggak perlu dihafal ya teman-teman. Di sini kalau siapapun yang nggak hafal sholawat munjiat silahkan dibaca saja, ikutin bacaannya dari YouTube seperti Mbak Yeni itu tadi. Subhanallah ya teman-teman. Nah Mbak Yeni itu tadi kan juga nggak hafal ya, nggak hafal sholawat munjiat. Subhanallah. Dan sekarang Mbak Yeni semakin cinta dengan sholawat munjiat ini karena Mbak Yeni itu terinspirasi dari videonya Mbak Melisa ya teman-teman. Subhanallah. Dari 2021 Mbak Yeni itu sudah mengamalkan sholawat munjiat, sholawat ya teman-teman. Dan subhanallah ternyata Mbak Yeni itu mengamalkan sholawat tuh dari 2021 sampai 2023 ya teman-teman. Nah di situ Mbak Yeni katanya mengamalkan sholawat itu sampai ditulis ya teman-teman, dicetak sama Mbak Yeni supaya kalau pas Mbak Yeni itu males baca sholawat munjiat, akhirnya Mbak Yeni itu bisa semangat lagi untuk membaca sholawat munjiat, seperti melihat artinya sholawat munjiat tuh akhirnya Mbak Yeni menjadi lebih semangat lagi untuk membaca sholawat munjiat. Nah di sini banyak sekali keutamaan membaca sholawat munjiat ya teman-teman. Nah karena sholawat munjiat itu bagi saya itu adalah sholawat penyelamat. Sholawat munjiat adalah sholawat kejayaan. Membaca sholawat munjiat doa dikabulkan secepat kilat ya teman-teman. Sholawat munjiat itu panjang ya teman-teman. Mbak Yeni ini ngamalin sholawat munjiat 10 kali sholawat munjiat aja menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Nah di sini Mbak Yeni itu kembali lagi ke Tangerang itu untuk meneruskan kuliahnya di program S1 ekstensi ya teman-teman. Di situ Mbak Yeni berusaha untuk mengamalkan sholawat munjiat supaya bisa mendapatkan kos putri yang baik, yang mewah ya teman-teman. Nah bagi Mbak Putri, kos-kosan mewah itu bukan kos-kosan yang sangat seperti sultan ya teman, enggak. Kos-kosan yang mewah menurut Mbak Yeni itu adalah kos-kosan yang ada kamar mandi dalam, ada wastafelnya piring. Itu menurut Mbak Yeni itu benar-benar sungguh kos-kosan yang mewah. Subhanallah teman-teman. Kalau orang bersyukur seperti Mbak Yeni itu meskipun kayak gitu itu sudah terasa mewah banget kos-kosan kayak itu ya teman-teman. Nah di sini Mbak Yeni ketika di stasiun kereta api KRL ada katanya Mbak Yeni itu gini, ada seorang perempuan yang makan jas kantor dan dalam hatinya Mbak Yeni itu bergerintek pada Allah, ngomong sama Allah gini katanya Mbak Yeni, ya Allah mudah-mudahan besok Yeni bisa jadi kayak Mbak yang pakai jas itu. Benar ya teman-teman, kalau kita pengen sesuatu apapun itu kita ngomong sama Allah, gerintek hati kita sama Allah, ngobrol sama Allah seperti hanya Mbak Yeni tersebut. Mbak Yeni itu kan ngomong sama Allah, ngobrol sama Allah, kan berdoa itu kan juga ibadah ya teman-teman, kan gak ada salahnya seorang hamba memohon pada Allah, berdoa pada Allah dengan perantara sholat munjiat. Insya Allah doa itu dikabulkan seperti Mbak Yeni tersebut. Subhanallah, ini anunya Mbak Yeni itu sangat bagus ya teman-teman. Kalau dia pengen apa-apa tuh gerentek dalam hati, ngomong sama Allah. Dan Mbak Yeni itu katanya gini pas pengen berpakaian jas kantor seperti mbak-mbak yang ada di hadapan Mbak Yeni tersebut. Subhanallah. Nah sampai saat ini Mbak Yeni itu masih berusaha untuk mengamalkan sholawat munjiat dan ibadah sunnah yang lainnya ya teman-teman. Nah di sini kita doakan Mbak Yeni semoga dengan berkah keajaiban sholat munjiat dan ibadah sunnah yang lain, apapun yang diinginkan oleh Mbak Yeni, hajatnya Mbak Yeni, keinginan Mbak Yeni, semoga Allah kabulin hajat Mbak Yeni, keinginan Mbak Yeni, dan yang terbaik dari Allah untuk Mbak Yeni ya teman-teman. Nah cukup segini saja ya teman-teman kisah keajaiban sholat munjiat, testimoni sholawat munjiat dari Mbak Yeni. Semoga hajatnya Mbak Yeni dikabulkan, semoga hajatnya Mbak Yeni dan hajat teman-teman pecinta sholawat munjiat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang gak hafal sholawat munjiat, bacaan sholawat munjiatnya itu seperti ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni kajian sholat munajat dari Mbak Yani itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita membaca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.